Islamiyah. Tuan-tuan guru tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ulama, al-a'izza, al-habaib, al-afadil, mata'an Allah bituli umurihim wa masai yujmi'ana ma'al habibil mustafa fi jannatihi al-ula. Sampai kita dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Poin yang pertama, saya dari Pulau Sumatera melihat Pulau Lombok ini jauh sekali. Mau sampai kemari 1,5 jam naik pesawat baru sampai Cengkareng. 1,5 jam lagi setelah transit barulah sampai ke Lombok. Sangat jauh. Lalu kemudian kalau dilihat di peta, unik Lombok ini. Sebelah kirinya Hindu, sebelah kanannya Kristen. Antara Bali dan Nusa Tenggara Timur. Tapi bisa di pulau itu lahir ulama-ulama besar, para penghafal-penghafal Al-Quran, alumni dari Timur Tengah, dari Masjidil Haram, dari Saulatiyah. Bahkan kami ketika beberapa kali menjadi petugas haji melaksanakan umrah, sebagian besar sahabat-sahabat itu dari mana? Dari Lombok. Besok itu sampainya hari ini ke Lombok di hari Sayyidul Ayyam, bertemu dengan warasatul anbiya yang dulu di saat aman, di saat damai, di saat mudah penerbangan, transportasi tidak bisa sampai ke Lombok. Tapi justru di saat sulit, mesti pakai rapid test, bisa sampai ke Lombok. Nah, jadi nampak betul bahwa tidak semua itu kuasa kita, tapi kuasa Allah SWT. Berkumpul semua orang ala ayyadurruka bisyai'in la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik. Berkumpul semua orang mengatakan kau tak akan sampai ke Lombok Abu Somad. Ini sulit naik pesawat. Ini ada pandemi corona. Buktinya bisa sampai. Oleh sebab itu maka kehadiran Lombok ini bagi saya pribadi adalah hadiah terindah bertemu dengan para alim ulama. Mudah-mudahan bersahabat di dunia, bertetangga pula kita di surga. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, pertemuan kita di majelis yang penuh barokah ini diminta oleh Ustadz Lukman Hakim dari Pontianak. Saya pertama kali. Saya memang dari dulu ini selalu pertama, karena memang update huruf nama saya Abdul Somad. Biasa pertama. Tapi kemudian saya berhilang bahwa Ustadz Hasan yang lebih utama karena beliau. Saya cari alasan spontan saja karena terbitnya matahari. Rupanya Ustaz Hasan punya jawaban yang lebih lagi. Islam datang dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya sangka tadi berhenti pada Syekh Husain Jabir. Rupanya Syekh Husain lebih punya jawaban lagi. Jadi betapa kalau hati itu lembut, maka Allah berikan ilham begitu cepat, begitu spontan. Padahal tadi mungkin ada sebagian orang berharap andailah acara ini di live kan, mereka akan menanti bagaimana kiranya tuan-tuan guru di lomba pidato akan menunjukkan siapa mukadimahnya yang paling hebat, siapa yang ayatnya yang paling mantap. Mereka mungkin dah mengeluarkan kertas mau menentukan siapa juara sore. Tapi rupanya ternyata hati itu hadistama'an ala mahabbatik, berkumpul hati karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita sudah memberikan contoh, sudah memberikan tauladan kepada anak-anak muda. Yang ketiga bahwa dulu musim-musim halal bihalal setelah Ramadan, Syawal, halal bihalal sana, halal bihalal sini. Salah satu jamaah bertanya ke saya, Ustaz, kenapa Ustaz-Ustaz itu nggak pernah halal bihalal? Lalu saya jawab, kalau Ustaz-Ustaz halal bihalal, maka halal bihalal kalian ini nggak ada yang isi. Karena Ustaz, tapi di tengah perjalanan pulang saya berpikir, iya juga pertanyaan jamaah. Ustaz itu cuma ngisi halal bihalal, tapi dia tidak pernah buat halal bihalal. Ustaz itu menceramahi tentang persatuan, tentang silaturahim, sesama dia pun tak pernah duduk bersama. Oleh sebab itu kita didudukkan bersama oleh anak-anak muda. Jadi anak muda itu selalu buat plesetan. Selamanya anak muda itu kan Manchester United. Nah, jadi dia buat Muslim United, FU. Nah, itu
Jadi kalau anak muda membuat acara itu membuat sesuatu yang luar biasa. Jadi kehadiran saya di Yogyakarta, kemudian di Jakarta bersama Hijrah Fest, Hijrah Festival, kemudian Muslim United, itu lebih pada mensupport dakwah anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini kita support, mereka lintas generasi, lintas basic pendidikan, lintas komunitas, lalu kemudian mau mereka berkumpul bersama. Di zaman edan seperti ini, anak-anak muda yang sibuk dengan narkoba, sibuk dengan zina, prostitusi, LGBT, masih ada sekelompok anak muda yang peduli kepada ulama, peduli pada dakwah. Maka saya berpikir mestinya kita yang datang ke diskotik itu mengajak mereka bertaubat, kita yang mestinya membisikkan ke telinga mereka la ilaha illallah. Tiba-tiba mereka mau, maka saya hampir tak pernah menolak. Dimanapun mereka minta, saya datang karena saya pikir ibarat jalan 50% sudah mereka jalankan, tinggal 50 lagi dari saya pribadi. Itulah yang membuat saya selalu mensupport anak-anak muda ini. Apapun nama komunitasnya, di Batam, Bikers Subuhan, saya paksakan lagi naik motor walaupun udah tua. Lalu kemudian ada sahabat-sahabat berbagai komunitas mengajak. Sebetulnya hanyalah untuk supaya mensupport gerakan anak muda, termasuklah program Muslim United. Poin yang keempat, saya sengaja pakai poin-poin supaya cerita saya tak kemana-mana. Poin yang keempat, bahwa saya selalu kemana-mana tausiah itu biasanya paling lama 4 hari di satu daerah, tapi biasanya yang normal 3 hari. Saya sampaikan ke panitia, saya mau datang ke satu daerah, tapi 3 poin ini mesti tercapai. Yang pertama, saya mesti ketemu dengan jamaah secara umum. Ini yang dikemas dalam tabligh akbar, di stadion, di lapangan terbuka, jangan di ruang tertutup. Karena ada beberapa komunitas masyarakat yang takut dia dengan masjid. Dia mau dengar ceramah di lapangan sepak bola. Ketika ditanya, kenapa tak mau ke masjid? Kawan saya 2 kali ke masjid mati Pak Ustaz. Jadi ada orang yang trauma dengan masjid. Maka kita buat di stadion, di dalam lapang, di ballroom, di convention hall, hanya dikemas dalam tabligh akbar. Yang kedua, saya mesti ketemu dengan alim ulama cerdik pandai. Saya tidak mau menceramahi alim ulama, habaib, tuan guru. Saya hanya ingin mendengar masukan, supaya jangan sampai yang saya sampaikan itu salah. Kita bicara tentang obat sakit perut, rupanya masyarakat sedang sakit kepala. Sama-sama obat, tapi tidak mengena, tidak tepat sasaran. Maka saya mau duduk dengan alim ulama. Makanya di beberapa daerah berkumpul alim ulama, kita sharing informasi, berdialog. Yang ketiga, kumpulkan yang sifatnya profesi. Ikatan dokter, ikatan pengacara, ikatan pokoknya orang-orang kaya. Karena ada satu komunitas masyarakat yang bingung mau mengadukan kemana tentang nasib susahnya. Sementara ada satu lagi masyarakat yang amat sangat bingung mau kemana duitnya mau dia sampaikan. Maka saya ingin kita sebagai menjembatani, mempertemukan 2 komunitas ini, sehingga yang susah bisa mengajukan kesusahannya, yang mampu bisa juga berbagi kepada yang tak mampu melalui jembatan pertemuan itu. Lalu kemudian di setiap tabligh akbar pengajian itu dimanapun, pesan yang saya sampaikan tak keluar dari 3. Yang pertama, saya ingin cerita tentang islahut tarbiyah, memperbaiki pendidikan. Maka masuk selalu, saya ulang-ulang, masukkan anak ke pesantren. Benteng terakhir pendidikan kita adalah pondok pesantren. Yang kaya-kaya maka supportlah tanah wakaf. Lalu kemudian anak-anak alumni pondok pesantren Timur Tengah, buatlah pondok, perbaikan pendidikan. Yang kedua adalah islah siasat politik. Saya tidak politisi, tidak tergabung dalam partai manapun, tapi saya ingin suara umat itu jangan sampai kata pepatah orang Melayu, kambing punya susu, sapi punya nama. Susu apa? Susu sapi, padahal kambing. Jangan sampai kita punya jamaah, tapi suara itu dipakai oleh orang lain. Maka selalu saya mengatakan, kita tidak bisa lepas dari politik. Karena dari mulai lampu jalan sampai anggaran masjid kita digodok oleh orang politik. Orang politik itu kita yang memilihnya. Kita bukan negara kerajaan Islam. Kita tinggal di negara demokrasi. Menurut demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Dalam demokrasi, suara paling banyak adalah suara kebenaran. Maka orang sholat, orang ke masjid, orang ngaji, orang hijrah mesti memilih wakil-wakil rakyat yang juga sama dengan dia. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim, penguasa akan rakyat akan
mencerminkan raja-rajanya, mencerminkan rakyatnya, maka wajib memilih. Yang ketiga adalah perbaikan ekonomi. Yang selalu saya sampaikan, gerakan belanja ke warung tetangga. Kalau belanja ke kawan tetangga jangan menawarnya macam membunuh. Lalu kemudian bagaimana kita membuat usaha entrepreneur dari hulu hilir sampai ke hulu, hulu sampai ke hilir harus dari tangan kita. Kalau dia belanja tempat tetangga, maka tetangganya itu paling tidak berinfak, bersedekah. Kalau duitnya berlebih, dia akan santuni anak yatim. Jadi apapun ceramah yang dikemas tak pernah keluar dari 3 poin ini. Yang kelima, yang terakhir, bahwa pertemuan kita dari berbagai macam daerah, lintas ormas, lintas basic pendidikan, saya kira saya pribadi lebih banyak mendengar. Karena kalau kita menceramahi, kalau kita dari atas terkadang begitu mudah, tapi begitu mendengar begitu sulit. Ini ungkapan ini saya ambil dari pengalaman saya pribadi mendengar khutbah Jumat. Ternyata mendengar itu mengantuknya minta ampun. Berkhutbah itu bisa kita berapi-api. Oleh sebab itu Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang fakir. Saya sudah menceritakan apa yang ada dalam kepala saya, apa yang saya sampaikan selama ini, metode yang saya pakai, bahwa kalau itu benar, alhamdulillah. Tapi bahwa itu salah, Ustaz sampaikan itu tidak betul, tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, Ustaz mesti berubah. Saya tentu akan menerima, karena judul pertemuan kita adalah sharing dengan pendapat, berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan akan ada masukan-masukan. Selesai dari pertemuan kita ini, ada hal-hal yang baru yang bisa kita bawa pulang, insya Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada para habaib, tuan-tuan guru, banyak kata-kata saya tak tepat pilihannya, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Hamba Allah yang lain, Abdul Somad, mohon maaf. Terima kasih. Saya serahkan ke Ustaz Dasman. Mudah-mudahan beliau tidak menyerahkan sekali lagi ke Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya dalam dakwah jarang sekali bawa buku. Hari ini saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba bawa buku. Dan tadi saya sudah mau keluar dari pintu, saya lihat ini buku. Saya tarik. Buku saya di Ustaz 1994. Dan di dalamnya ada guru yang sangat saya muliakan, tidak pernah pisah. Guru Tak Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Dan foto bapak saya, almarhum Abdul Latif bin Syekh. Pertama kali saya melihat beliau, Abdurrahman Ambodale, ceramah di kampung saya merasa enak betul jadi ulama. Disambut, waktu itu jangan bayangkan disambut pakai polisi, mobil mewah. Disambut dengan penuh kemuliaan ala kampung. Duduk di depan, semua orang berebut mencium tangannya. Saya bilang luar biasa, enak betul jadi ulama. Waktu itu saya SD. Tamat SD saya minta sama bapak saya, Pak, saya mau pesantren, karena ini dekat dari kampung saya, DDI Kabalangan namanya. Itu kira-kira kalau naik motor setengah jam sampai dari kampung saya. Selalu saya bilang sama bapak saya, Pak, saya mau pesantren, karena melihat enaknya jadi ulama. Tapi waktu itu bapak saya tidak bisa. Beliau katakan saya tidak bisa sebab mahal. Waktu itu kalau kita sekolah di pondok lebih mahal daripada sekolah umum. Sebab kalau sekolah di pondok bayar kos, bayar uang makan, cuci pakaian, ya, beda. SD, SMP yang lain cuma bayar SPP, BP3, Pramuka, OSIS. Nah, saya akhirnya terpaksa tidak pesantren. Masuklah saya di SMP. Tamat SMP saya merantau ke Makassar SMA. Tamat SMA saya sekolah sospor. 3 semester saya rahasiakan. Sebab bapak saya tidak mau saya sekolah politik. Bapak saya tanya, di mana kau mendaftar? Sospol. Apa itu? Kalau bahasa Bugis, kan bapak saya tidak lancar bahasa Indonesia. Ada itu sekolah politik, penipu. Saya bilang, apa itu sekolah politik, bukan tipu. Maka saya rahasiakan 3 semester. Maka saya akhirnya sekolah di
IAIN Alaudi. Waktu itu Tuan Guru, saya rencana mengambil mata jurusan pendidikan agama dengan proyeksi rencana jadi guru agama. Tapi waktu itu masih manual, ternyata yang saya ingkari peradilan agama syariah. Jauh kan? Dan saya dari SMP, SMA, tidak pernah mondok, tiba-tiba masuk syariah. Saya hafal ayatnya, saya tidak bisa tulis. Akhirnya selesai juga saya. Waktu saya selesai di Sospol Ustaz, saya wisudawan terbaik, salah satu wisudawan terbaik. Tapi bapak saya tidak ada. Tapi waktu saya wisuda di IAIN, 7 tahun saya selesai. IP 2,1. Waktu saya diuji, waktu itu saya ingat sekali Ketua MUI sekarang di Sulawesi, Kiai Haji Buruta Sanusi Baco. Beliau cuma katakan, saudara calon, apa yang kamu hafal selama kau sekolah di sini? Gua hafal semua surah-surah juz amma. Itu aja dia pertanyakan. Dan saya selesai dengan IP 2,1. 7 tahun. Alhamdulillah, bapak saya sewa mobil dari kampung, sekolah sarjana agama anak saya. Dia sewa mobil dari kampung, ajak keluarganya, teman-temannya, wisuda ya anakku, sekolah SAG, sarjana agama. Dan saya bisa seperti jadi ustaz begini hanya karena ingin membahagiakan almarhum bapak saya. Sayang beliau tidak sempat melihat saya seperti sekarang. Tapi saya yakin dakwah-dakwah saya insya Allah menjadi amal jariah buat almarhum. Itulah sering sekali setiap akhir dakwah saya selalu kata, kalau Bapak Ibu merasa ada faedah ya dalam dakwah saya, mohon berkenan mengirimkan surat Al-Fatihah kepada almarhum Bapak saya Abdullah. Nah, saya kalau kumpul ulama begini saya minder. Ya, saya selalu cari jalan bagaimana supaya saya tidak bicara. Karena saya memang latar belakang saya tidak pernah pondok pesantren, tidak pernah. Saya dosen sosial politik, jurusan ilmu komunikasi. Saya mengajarkan mata kuliah public speaking, mengajarkan teknik pola vokal, mengajarkan sinematografi, cara membuat video film. Nah, itu tidak pernah belajar mengajarkan agama. Tapi ada hikmah yang saya ambil. Ternyata berdakwah itu ibarat berdagang. Produk yang kita mau pasarkan adalah ayat-ayat Allah. Bukan dalam arti kutip, dalam arti jual beli ya. Tapi dalam arti kita ingin menyampaikan ini. Dan itu perlu metode menjual. Dan metode ini perlu dipelajari. Dan ilmu itulah yang saya pelajari dan ilmu komunikasi. Bapak lihatlah, dengar ceramah-ceramah saya, sangat sederhana. Bahkan boleh dikata dari menit pertama sampai 60 hampir tidak pernah saya menyampaikan ayat. Karena memang bukan keahlian saya menyampaikan ayat. Maka saya ambil segmen. Ya, saya begini, kalau Bapak Ibu mau mendengarkan seolah-olah dapat ilmu dengan baik, ayatnya, hadisnya, luar biasa, jangan nonton channel saya. Pasti Bapak tidak akan penuh. Tapi kalau Bapak Ibu mau, tidak akan nonton guru kita Ustaz Abdul Somad atau Adi Hidayat. Tapi kalau yang saya ambil, ya sudahlah, bagaimana menerapkan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya senang tadi hampir setiap saya di bandara. Tadi di bandara di Bali, ya, karena saya transit dari Makassar, ada 4 non-Muslim, 2 Cina, 2 orang hitam datang ke saya. Saya non-Muslim, saya senang dengar dakwahnya Ustaz. Selama ini saya sering, bahkan dia bilang yang itu namanya tadi namanya Pak Alex, ya, pengusaha, doktor di bidang hukum. Ya, dia bilang tadi malam saya sempat dengar lagi ceramah Ustaz. Dan yang dari nonton itu yang mana? Yang Muslim United yang di Jogja. Jadi saya bilang yang nikmat yang paling bagus itu sebenarnya bukan uang. Salah satu nikmat yang paling besar buat kita adalah gigi. Coba bayangkan ini gigi Pak, seandainya tumbuh seperti rambut, mana bisa Ustaz Abdul Somad ceramah kalau sudah tumbuh gigi rambut keluar Pak? Ada kita. Itu dia tersima di situ dalam hati saya. Kenapa kok tidak masuk Islam? Ya, nah sering saya ketemu seperti itu. Jadi berdakwah itu perlu segmen. Kita ngambil masing-masing. Ada khusus ustadz yang menjadi ustadz oposisi.
nyerang pemerintah terus. Penting untuk mengoreksi ini pemerintah. Saya ngambil posisi merangkul polisi lalu menyebesnya. Ya kan? Saya bingung juga Pak. Hari ini 2 hari terakhir ini viral lagi itu ceramah saya yang sama Kapolri. Dan saya lebih bingung lagi karena orang-orang kirim ke saya itu polisi yang menganiaya pendemo. Saya bilang saya bukan Kapolri, saya cuma temannya Kapolri. Saya teruskan ke Kapolri. Ya, jadi penting kita ngambil segmen masing-masing. Ya, ada ustadz khusus yang menghantam tentang akidah terus, yang menghantam tentang Nasrani dan lain sebagainya. Ada, kita ambil segmen masing-masing. Ada ustadz yang terlalu menceramah tentang poligami, ambil segmen itu. Saya ditanya ibu-ibu di Makassar, ini ustadz ini kalau ceramah habis kami di perempuan, rasa-rasanya nggak ada harga diri kami sebagai istri. Saya bilang coba ibu nonton juga Mama Dedi, hancur kita juga sebagai suami. Nah, maka berdakwah itu bagi saya tidak mungkin menyenangkan dan memuaskan semua orang. Di Indonesia ini Pak, golongan apa saja ada pengikutnya. Orang sesat sekalipun masih ada pengikutnya. Itu ada kan yang mengaku Nabi, mengaku malaikat Jibril, ada pengikutnya Pak. Bahkan orang baik sekalipun masih dimaki. Maka kalau kita mau memuaskan semua golongan tidak mungkin. Maka berdakwah yang penting kita tahu segmennya siapa yang kita mau dakwai. Ya, nah, maka di situ perlu kita bersatu. Ya, segmen ini ada kita kompak, segmen ini ada, segmen ini ada. Supaya apa? Semua segmen kita rangkul dan tidak diambil orang. Ada juga yang dakwah melalui musik, yang mendekati artis-artis ada juga. Ya, bahkan saya pernah apa yang begitu Ustaz? Saya bilang kalau kau prinsipmu begitu jangan dekati orang jahat, maka Islam tidak akan sampai di Lombok, Islam tidak akan sampai di Indonesia. Kalau orang dakwah milih-milih merek, Rasulullah tidak pernah milih-milih merek. Ya, nah ini yang penting kita satukan bagaimana dakwah ini bisa menyentuh seluruh aspek masyarakat. Ya, saya kira demikian. Saya bukan memberikan masukan, tetapi hanya menyampaikan bahwa dakwah itu memang perlu metode. Kalau kita tidak perlu metode, maka baik pun sama sekali kita tidak akan sampai. Saya kasih contoh saja. Ya, kita datang di sini, kita tahu di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan bahas mencela-cela para senji. Jangan bahas mencela-cela maulid, dilempar kita Pak. Meskipun kita ayat ini kita sampaikan, perlu. Itulah sebabnya setiap saya dipanggil ceramah, siapa yang mau ceramah di situ? Di situ siapa ulamanya? Biasanya mazhabnya apa? Kita harus tahu. Karena kalau tidak, kita masuk, ya biasa salah goal. Kita berharap kita datang memberikan pencerahan, ternyata kita pulang menimbulkan kebencian. Itulah pentingnya panitia juga bersinergi dengan ustadznya, ya. Dan ustadz panitia juga jangan suka menipu ustadz. Ada juga itu panitia yang kadang-kadang menipu ustadz. Berapa jam sampai lokasi? Paling cuma 2 jam ustadz, sudah paling lama 4 jam belum sampai. Kenapa yang kau bilang 2 jam? Ini sudah 4 jam belum sampai. Sebenarnya ini ustadz 9 jam. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Dia bilang kalau saya bilang 9 jam pasti ustadz tidak mau datang. Itu perlu ya, panitia juga perlu supaya kita persiapkan fisik dan mental. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Pak Kiai, Asatidz Habaib, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita kumpul di hari yang berbahagia ini. Saya ingat satu hal. Ya, tahun kemarin Muslim United cuma kumpul dan kita isi untuk masyarakat. Tahun ini, kali ini bertemu dengan ulama. Selalu bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tugas kita mujahadah, tugas kita terus berdakwah.
Kenapa banyak asatidz atau guru malas? Karena mohon maaf, kita salah lihat hasilnya. Ya, jadi kalau kita ada kumpulan, ada ini, lihat hasilnya. Sudah ada hasil atau belum? Kalau tidak ada hasil, besok-besok ini kita malas. Rasulullah SAW dicerita dalam sirahnya, waktu dia ke kota Taif, dia harap apa? Mereka bantu, mereka ikuti dakwahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka limbah sambil berdarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu ini akan terjadi, tapi tidak ada di dalam sirah kata Allah jangan ke sana, dia akan lembah. Tapi teruskan aja, dakwah aja. Ternyata dalam perjalanan itu dapat apa Rasulullah? Cuma satu orang namanya Adas, hamba budak. Menurut saya selalu kita berdakwah, selalu kita bermujahadah, hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah milih berikan hidayah kepada siapa. Dan akhirnya ini agama Allah. Pasti dan sudah janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong agama. Jadi itu tugas kita. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tugas kita jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur apa? Tugas kita ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting. Tadi Pak Ustaz, beda dakwah hujjah dengan dakwah. Ini sebab banyak masalah kita kalau kita selalu fikirkan hujjah. Banyak umat Islam, kita tidak bahas yang non-Islam, tapi banyak umat Islam dia belum bisa salat, belum hafal apa-apa. Jadi kalau dengan rahmah, Bismillah, pelan-pelan dengan rahmah aja. Jangan antum tidak ke masjid, berarti antum sudah kafir. Antum lakukan ini, sudah antum murtad. Apa? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan sudah janji oleh Rasulullah SAW, مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَادَهُ. Dengan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati semuanya, bisa baru basah. Dengan kesempatan mas ini, saya menasihati diri saya sendiri dan jamaah sekalian, kayak ini kita kurang doa, kurang tawajuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan itu doa senjata orang mukmin. Yang tidak bisa dengan tenaga, bisa dengan doa. Kun fayakun bisa. Karena yang musuh Islam, yang musuh umat Islam itu sudah banyak. Dengan cara apa aja. Kalau kita mau lawan mereka, belum bisa. Dengan tenaga, dengan ilmu, belum bisa. Jadi, kita cuma punya Allah yang Maha Kuat. Sidqut tawajjuhi ila Allah. Jujur sama Allah, Allah buka. Dunia dia lancar, akhiratnya apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ilham biar selalu kita dalam posisi yang benar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.